kelas 3. Bagaimana kabar kamu, Nak? Miss harap kamu semua selalu dalam keadaan sehat ya. Baiklah, hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam tentang gaya dan gerak. Anak-anak Miss dapat membuka buku paketnya bab 6 tentang gaya dan gerak. Berikut materi penjelasannya. Anak-anak, kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai gaya dan gerak. Tapi sebelumnya Ibu mau bertanya, apakah kalian tahu apa itu gaya dan gerak? Tidak tahu, Bu. Baiklah, kalau begitu Ibu akan jelaskan. Kalian perhatikan ya. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak kegiatan yang kita lakukan berhubungan dengan gaya dan gerak. Contoh, saat kita membuka atau menutup pintu. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat memengaruhi keadaan suatu benda. Gaya dapat mengubah posisi dan arah gerak benda. Gaya juga dapat menyebabkan gerak benda semakin cepat, semakin lambat, atau berhenti. Besar kecilnya pengaruh gaya terhadap gerak suatu benda dapat kita ketahui melalui pengamatan model jungkat-jungkit dan ketapel. Jungkat-jungkit. Papan jungkat-jungkit memiliki titik tumpu yang berada di tengah. Kemampuan jungkat-jungkit untuk bergerak naik dan turun bergantung pada besar beban yang diberikan dan jarak beban dari titik tumpu. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Satu benda yang ditempatkan di setiap ujung akan memiliki berat yang sama, sehingga jungkat-jungkit dalam keadaan seimbang. Jika sebuah beban ditempatkan di ujung dan di tengah masing-masing bagian jungkat-jungkit, maka benda yang berada di ujung akan lebih berat daripada benda yang ditempatkan di tengah salah satu sisi jungkat-jungkit. Jika pada bagian tengah jungkat-jungkit tersebut ditambahkan satu buah beban lagi, maka jungkat-jungkit itu dapat menjadi seimbang, karena besarnya gaya pada kedua sisi sama. Jika satu sisi diberikan satu beban dan sisi lain dijatuhkan beban lainnya, maka gaya yang terdapat pada kedua sisi tidak akan sama, karena gaya pada benda yang dijatuhkan akan lebih besar daripada benda yang diam. Jika benda yang kita jatuhkan lebih besar lagi, maka gaya yang diberikan pada jungkat-jungkit akan semakin besar, sehingga benda pada sisi lain yang diam dapat terpental. Ketapel. Ketapel merupakan alat yang digunakan untuk melontarkan batu. Prinsip kerja ketapel sama dengan prinsip kerja pegas. Dengan prinsip kerja tersebut, ketapel dapat melontarkan kerikil dengan kencang. Saat menarik ketapel, kita memberikan gaya otot pada karet sehingga karet akan memanjang. Pada karet terjadi gaya pegas. Gaya pegas pada karet sebanding dengan gaya otot yang diberikan. Saat ketapel dilepaskan, karet akan memendek. Gaya pegas pada karet akan membuat batu yang berada dalam kalep akan terlontar. Dari materi yang disampaikan tadi, anak-anak Miss dapat mencatatnya ke dalam buku catatan IPA kamu. Dan jika ada pertanyaan tentang materi yang disampaikan, kamu boleh langsung tanyakan ke WA pribadi Miss. Hari ini Miss tidak memberikan tugas, Miss hanya ingin mengingatkan minggu depan kita akan mengadakan ulangan ilmu pengetahuan alam yang pertama.
Anak-anak Miss silahkan persiapkan dirinya baca materi dari awal pertemuan di semester 2 hingga bab 5 tentang benda ya. Minggu depan kita akan mengadakan ulangan. Miss harap anak-anak Miss dapat mempersiapkan diri dengan baik. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Untuk perhatiannya Miss ucapkan terima kasih dan selamat pagi.